Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang virus. Sebenarnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini memiliki sedikit keterkaitan dengan materi yang telah kita pelajari minggu kemarin, di mana minggu kemarin kan kita telah belajar materi tentang Monera. Dan Monera tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bakteri dan alga biru. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa setiap bakteri itu pasti memiliki virus. Nah, virus ini merupakan penyebab penyakit, entah itu pada diri kita manusia, pada hewan, maupun tumbuhan. Semua itu penyakitnya disebabkan oleh virus. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri virus. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan struktur virus. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan virus. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses reproduksi dari virus. Yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu apa sih ciri-ciri virus, seperti apa strukturnya, bagaimana proses reproduksinya. Di sini kakak mau menjelaskan terlebih dahulu siapa penemu pertama virus di dunia, atau siapa sih bapak virologi. Baik, virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, di sini Adolf Meyer itu melihat adanya bercak pada daun tembakau. Nah, Adolf Meyer mengatakan bahwa hal tersebut adalah mozaik. Tetapi Adolf Meyer ini belum mengetahui pasti patogen apa sebenarnya yang menyerang daun tembakau tersebut. Lalu beberapa tahun kemudian ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Dimitri itu melakukan penelitian. Dia melakukan penyaringan terhadap makhluk hidup yang menyerang daun tembakau tadi. Nah, di situ dia melihat bahwa makhluk hidup tersebut lolos dari alat saring yang dia gunakan, sehingga Dimitri berpendapat bahwa makhluk hidup tersebut lebih kecil daripada bakteri. Nah, beberapa tahun kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Martinus Beijering. Nah, Martinus ini mengambil daun tembakau yang mengalami bercak tersebut lalu membuat ekstrak. Nah, setelah ekstrak tersebut jadi, si Martinus melakukan penyuntikan terhadap tembakau yang lain. Nah, di situ dia melihat bahwa patogen dari daun tembakau tersebut tidak berkurang, atau daya serang dari patogen tersebut tidak berkurang, sehingga si Martinus itu mengatakan bahwa patogen tersebut bisa bereproduksi. Virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit jika berada di dalam sel inangnya. Virus juga disebut sebagai organisme aseluler atau bukan sel. Mengapa demikian? Karena virus tidak memiliki sitoplasma, membran sel, dan inti sel. Tetapi virus memiliki satu organel yang dimiliki oleh organisme lain, yaitu asam nukleat. Kita masuk ke ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu virus bersifat parasit obligat intraseluler. Yang kedua, ukuran virus lebih kecil daripada bakteri, sekitar 20-80 nanometer. Yang ketiga, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan ribosom. Yang keempat, setiap virus hanya menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Yang kelima, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi. Dan yang terakhir, genom virus lebih beragam dibandingkan genom konvensional atau DNA untai tunggal yang dimiliki oleh organisme lain. Baik, kita lanjut ke struktur virus. Secara umum, struktur virus itu terdiri dari kapsid, asam nukleat, dan sampul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kapsid. Kapsid merupakan protein pembungkus asam nukleat.
Asam nukleat yang menempel atau berikatan dengan protein kapsid disebut nukleoprotein. Yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat pada virus berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang diperlukan dalam proses sintesis protein. Virus hanya memiliki salah satu dari dua jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Tetapi kebanyakan virus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA. Hanya sedikit virus yang menyimpan informasi dalam bentuk DNA. Baik, di sini kakak menampilkan struktur dari bakteriofag. Struktur dari bakteriofag itu terdiri dari kapsomer, kapsid, dan struktur tambahan lainnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan struktur tambahan lainnya itu seperti leher, selubung ekor, dan serabut ekor. Baik, kalian bisa lihat sendiri gambar yang tertera di samping, itu adalah gambar dari struktur bakteriofag. Baik, kita lanjut lagi ke klasifikasi virus. Virus dapat dikelompokkan berdasarkan jenis inang yang diinfeksinya, yang terdiri dari bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama adalah bakteri. Tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus. Virus yang menginfeksi bakteri yaitu bakteriofag. Contoh dari bakteriofag yaitu E. coli dan Staphylococcus. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tumbuhan. Semua penyakit pada tumbuhan itu disebabkan oleh virus. Bahan genetik dari virus tumbuhan yaitu RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Vektor yang dimaksud adalah serangga. Contoh virus pada tumbuhan yaitu tobacco mosaic virus. Yang ketiga adalah hewan. Bahan genetik dari virus hewan yaitu DNA double helix atau RNA polinukleotida tunggal. Seperti halnya virus tumbuhan, virus pada hewan dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor. Contoh virus pada hewan yaitu virus influenza dan virus poliomyelitis. Yang terakhir adalah manusia. Seperti halnya pada hewan dan tumbuhan, virus pada manusia juga menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor. Salah satu virus yang menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor yaitu virus corona atau virus COVID-19 yang saat ini sangat marak diperbincangkan di negara kita atau bahkan dunia. Baik, kita lanjut lagi ke kasus penyakit akibat virus. Yang pertama adalah tumbuhan. Di sini kakak mengambil contoh tanaman tembakau. Jadi adik-adik bisa melihat sendiri seperti apa kondisi daun dari tanaman tembakau yang terpapar oleh mozaik virus. Dan adik-adik mungkin sudah sering melihat di sekitar rumah adik-adik bahwa ada tanaman yang pertumbuhannya baik dan ada tanaman yang pertumbuhannya kurang baik. Nah, tanaman yang pertumbuhannya kurang baik ini berarti tanaman tersebut telah diserang oleh virus. Dan virus yang menyerang adalah virus tungro. Ketika tanaman telah diserang oleh virus tungro ini, otomatis tanaman tersebut pertumbuhannya akan terhambat sehingga nampak kerdil. Nah, virus tungro ini menyerang tanaman melalui perantara wereng. Nah, wereng akan hinggap di tanaman yang satu, kemudian hinggap ke tanaman yang satunya lagi. Semakin banyak tanaman yang dihinggapi wereng, maka semakin banyak pula tanaman yang pertumbuhannya menjadi kerdil akibat virus tungro tadi yang diperantarai oleh wereng. Kita lanjut ke penyakit pada hewan. Yang pertama adalah polioma, penyebab penyakit tumor. Yang kedua adalah Newcastle disease atau NCD. Nah, NCD ini menyerang sistem saraf unggas. Yang terakhir adalah rabies. Rabies itu menyerang seperti hewan kucing, anjing, dan monyet. Nah, adik-adik bisa melihat gambar yang ada di samping ini. Ini adalah model virus penyebab penyakit rabies. Kita lanjut ke penyakit pada manusia. Yang pertama adalah HIV/AIDS. Nah, kakak berharap kepada adik-adik yang ada di rumah, tolong hindari
sesuatu yang menyebabkan terjadinya HIV/AIDS, karena sampai detik ini HIV/AIDS belum ditemukan antibiotik ataupun vaksinnya. Nah, penyakit yang kedua adalah hepatitis B, yang ketiga adalah DBD, yang keempat adalah polio, yang kelima cacar, yang keenam campak, dan yang terakhir adalah influenza. Nah, virus influenza ini mungkin semua manusia yang ada di dunia ini telah diserang oleh atau sudah pernah diserang oleh yang namanya virus influenza. Sebab ketika cuaca di sekitar kita kurang baik, maka pada saat itu pula tubuh kita sangat rentan terserang oleh virus influenza ini, yang dimana ditandai dengan bersin-bersin, sakit kepala, demam, dan masih banyak lagi gejala yang lain. Nah, pada gambar di samping, kakak telah menampilkan contoh dari virus influenza. Nah, seperti yang telah kakak jelaskan di awal tadi bahwa ada beberapa virus yang memiliki sampul. Nah, salah satu virus yang memiliki sampul itu adalah virus influenza. Baik, kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu reproduksi virus. Pada reproduksi virus terjadi dua siklus. Yang pertama adalah siklus litik, yang kedua adalah siklus lisogenik. Pada siklus litik itu terjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase pelekatan, yang kedua adalah fase penetrasi, yang ketiga adalah fase sintesis, yang keempat adalah fase perakitan, dan yang kelima adalah fase pembelahan. Kita lanjut ke siklus yang terakhir, yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik itu terjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase pelekatan, yang kedua adalah fase penetrasi, yang ketiga adalah fase penggabungan, dan yang keempat adalah fase pembelahan. Berikut kakak tampilkan gambar dari siklus atau proses dari reproduksi virus tersebut. Baik adik-adik, mungkin materi kita pada pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai di sini, dan kakak sedikit menyimpulkan bahwa virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit, dan ukuran virus lebih kecil daripada ukuran bakteri. Sistem reproduksi virus juga terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, serta virus juga dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis inang yang diinfeksi, yaitu terdiri dari bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari kakak, dan pesan kakak tolong belajar di rumah, dan jangan lupa pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan, agar ketika adik-adik diberikan pertanyaan, adik-adik itu sudah bisa menjawab, karena pertanyaan tersebut berasal dari materi yang telah adik-adik pelajari semalam. Oke, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.